Assalamualaikum pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita Medik TV, medianya umat. Dalam beberapa menit ke depan kami akan membawakan informasi yang teraktual, terupdate dan terpercaya. Kembali lagi bersama saya, Nisawati. Peresmian MK Mart Pondok Pesantren Mambaul Khairat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 di Jalan Pulau Seribu, Gang Putren Kauman, Kecamatan Bunakayong, Kabupaten Ketapang. Pemirsa Medik TV, mari kita simak berita selengkapnya. Di hadapan ratusan orang tua dan wali santri, pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Khairat, Kiai Haji Abdullah Al-Fakir SE, menyampaikan bahwa pondok pesantren telah memiliki unit-unit usaha ekonomi. Hal ini disampaikan pada acara peresmian unit usaha pesantren yang dirangkai dengan rapat koordinasi bersama orang tua wali santri pada hari Selasa, 11 Januari 2021. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, Polres Ketapang, pimpinan Bank Kalbar Syariah, BNI, BRI, dan Bank Syariah Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah undangan lainnya. Yang kedua, BLK. Unit usaha ekonomi Pondok Pesantren Mambaul Khairat diresmikan oleh Wakil Bupati Ketapang, Bapak Haji Farhan SE MSI. Adapun unit usaha ekonomi tersebut adalah minimarket MK Mart, toko kitab dan ATK, serta bengkel las MK, yang modal berdirinya usaha ini 90% dibantu oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Wakil Bupati Ketapang berharap dengan dibukanya unit usaha ekonomi di pesantren Mambaul Khairat dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih baik dan mapan, sehingga hasilnya dapat menunjang kemajuan dan keuangan pesantren. Beliau juga berharap agar usaha-usaha ekonomi pesantren ini dapat juga dilaksanakan oleh pondok pesantren yang lain. Ketika ini sudah beroperasi dan terus dikembangkan sampai kepada tingkat yang baik, mapan begitu, sehingga tentu akan menopang kemajuan pondok atau keuangan pondok. Dan ini bukan hanya untuk dalam lingkup pasarannya itu adalah pondok pesantren itu sendiri, tapi yang dibuka ini adalah pasarannya untuk masyarakat luas. Nah, kami berkeyakinan bahwa pondok pesantren Mambaul Khairat itu akan mampu untuk mengembangkan unit usahanya. Lebih-lebih MK Mart maupun toko buku dan bengkel las. Karena secara prospek apa yang dipilih terhadap usaha ini adalah sesuai dengan prospek yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang, atau prospek yang dipilih ini adalah unit yang dipilih ini adalah prospek secara nasional. Karena bengkel las itu juga sangat diperlukan, tidak hanya bagaimana mengelas bikin pagar dan sebagainya, tapi masih banyak lagi usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dia memerlukan bengkel las. Jadi kami menyambut baik, memberikan apresiasi dan terus memberikan bimbingan melalui dinas teknis dari pemerintah Kabupaten Ketapang, yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, termasuk juga dinas-dinas yang lain, ya, dalam rangka untuk memberikan fasilitasi bimbingan demi kemajuan usaha pondok pesantren Mambaul Khairat. Dan mudah-mudahan juga pondok-pondok pesantren yang lain
dapat mencontoh, bisa belajar dengan Pondok Pesantren Mambul Khairat. Barangkali seperti itu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang juga merespon dan memberikan tanggapan yang baik terhadap dibukanya unit usaha ekonomi ini. Menurut beliau, pelayanan pendidikan dan dakwah yang merupakan tugas dan fungsi utama pondok pesantren tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditopang dengan kemampuan ekonomi pesantren yang baik pula. Tentu menyambut baik program yang dilaksanakan ini. Apalagi kami melihat bahwa pondok pesantren itu pergerakannya itu di dalam pengembangannya itu memang ada dua hal yang sangat pokok, yaitu di bidang pendidikan dan juga di bidang dakwah. Nah, di bidang pendidikan ini, sebagaimana kita ketahui memang pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang akan mencetak para ulama, para pemimpin agama, ataupun para pengayom, para masyarakat di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi yang kedua, gerakan di pondok pesantren itu adalah bagaimana supaya bisa berdakwah. Nah, kedua komponen ini adalah dua hal yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan dan juga dakwah tersebut. Karena pendidikan ini tidak bisa berjalan kalau hanya sekedar pendidikan sebagaimana kita kenal semuanya hanya berkeliling di masjid, tidak seperti itu. Tapi pendidikan ini bagaimana sarana dan prasarana itu bisa dilengkapi, hal-hal yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan itu harus terpenuhi. Nah, demikian juga dakwah. Dakwah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika pondok itu yang akan mengirimkan para dai-nya ke berbagai daerah, wilayah, atau pelosok desa di Kabupaten Ketapang ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dana. Nah, ini saya kira sudah merupakan program yang sangat luar biasa yang patut untuk diberikan dukungan sepenuhnya, baik dari kami Kementerian Agama, tentunya lebih lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Adapun Kiai Haji Abdullah Al-Fakir SE selaku pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Khairat menyampaikan bahwa tujuan dari dibukanya unit usaha ekonomi pesantren ini diantaranya adalah untuk memberikan wawasan kepada santri tentang usaha ekonomi. Kemudian sebagai upaya untuk melakukan percepatan perekonomian khususnya di pondok pesantren. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa di pondok pesantren ini selain melakukan pengembangan kurikulum pembelajaran yang baik juga melakukan upaya pengembangan usaha ekonomi guna menopang kebutuhan operasional pesantren. Assalamualaikum Kiai, kami dari Medik TV. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan dan pengembangan unit usaha yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Mambaul Khairat ini, Kiai? Dalam mengembangkan usaha tidak lain pertama adalah kita meningkatkan wawasan bagi santri. Itulah yang keuntungan yang tak bisa kita nilai dengan rupiah. Yang kedua adalah dalam rangka untuk percepatan perekonomian khususnya di pondok pesantren dan umumnya di Kabupaten Ketapang. Maka kami mulai pondok pesantren berkembang dari pengembangan pendidikan, kurikulum juga kepada usaha. Dan hari ini ada 3 usaha yang kita lonceng adalah MKMart, sistem syariah. Ini belum ada minimarket yang sistem syariah. Kita punya nilai lebih dari sistem syariah, cara jual belinya akadnya akad syariah. Jadi kita sebagai umat muslim ini barangkali yang diidamkan oleh masyarakat. Dan di sini ada belanja sambil beramal. Artinya bukan kita cari donasi, tidak mencari bantuan, tetapi setiap orang belanja ke sini mempunyai nilai moral amal. Artinya mendukung perekonomian pondok pesantren. Pak, insya Allah ini dapat pahala, walaupun tidak menyumbang secara uang langsung. Tapi belanja aja sudah mendapatkan pahala. Maka kami MKMart, sistem syariah, belanja sambil beramal. Ini moto ini. Ini mudah-mudahan ini usaha-usaha pondok pesantren menjadi berkah dan juga bisa memberikan edukasi pemahaman kepada para santri dan juga memberikan percepatan ekonomi kepada masyarakat yang sistem syariah ini. Apakah ke depan akan ada pengembang usaha pesantren yang lainnya, Kiai? Insya Allah pondok pesantren ini artinya namanya pondok, insya Allah usaha banyak.
termasuk bidang jasa, laundry akan juga dikembangkan. Bahkan nanti insya Allah pondok pesantren akan sedang ini mengkaji dan meneliti bagaimana pondok pesantren juga menjadi sentral perekonomian masyarakat Tapang dalam rangka home industri rumah tangga, pengolahan CVO. Ini menjadi home ibu rumah tangga. Ini sedang kami juga meneliti dan kami Pak Wakil kemarin sudah sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja agar persoalan ini komunitas menjahit munculkan jadi komunitas home industri rumah tangga. Ini mudah-mudahan masuk di kementerian dan juga kemarin sudah sampaikan waktu kami mengikuti Rakernas PBNU, kami di komisi itu juga saya sampaikan. Mudah-mudahan ini 2023, 2024 ini sudah muncul. Artinya peningkatan komunitas industri rumah tangga ini. Karena seketika masyarakat sejahtera, santri sejahtera, insya Allah tidak banyak pola yang negatif, akan lebih positif. Kegiatan peresmian unit usaha ekonomi ini kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengasuh pesantren dengan orang tua wali santri yang dipimpin oleh Bapak Hayadi Ridho SOSI. Dedek Rindi Antika, Medik TV, Media Umat mengabarkan.